Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga terus bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Badminton lovers, pada pekan ini persisnya 8 Oktober hingga 13 Oktober mendatang, kita akan terus memantau dan menyaksikan turnamen BWF World Tour Super 500 Arctic Open di kota Vantaa, Finlandia, berhadiah total 420.000 US dollar. Nah, sejumlah pemain Indonesia hadir di sini dan mereka adalah pemain-pemain yang selama ini juga tercatat sebagai pemain-pemain elit dunia dan juga tentu saja diharapkan bisa memberikan kabar baik dari Vantaa kepada badminton lovers Indonesia. Namun sayangnya baru saja pertandingan babak pertama dilangsungkan pada Rabu kemarin. Pemain yang kita harapkan bisa menonjol di turnamen ini, Anthony Sinisuka Ginting, justru sudah harus tumbang di babak pertama. Secara mengejutkan, dia ditumbangkan atau dikalahkan oleh pemain Cina yang selalu bisa dia kalahkan. Mungkin dalam 7 pertemuan sebelumnya, 6 pertemuan sebelumnya dia mencatat rekor menang 5 kali dan hanya sekali kalah. Siapa dia yang mengalahkan Ginting? Yakni Lu Guangzhou. Sayang sekali memang Ginting kalah dalam permainan 3 game langsung. Andaikan Ginting bisa melewati babak pertama, tentu saja jalan dia akan untuk menjadi juara akan semakin lempang, karena kita lihat di pool atas yang menjadi poolnya Ginting, unggulan pertama Anders Antonsen juga kemarin tumbang dan tentu saja tidak bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Dan memang kita lihat juga peluang itu sebetulnya terbuka, sayang disia-siakan oleh Ginting, terutama dengan tidak hadirnya Viktor Axelsen, pemain nomor 1 dunia di turnamen ini. Nah, terlepas dari itu, kita harapkan satu-satunya pemain kita yang saat ini masih tersisa di turnamen Arctic Open ini, Jonathan Christie, untuk nomor tunggal putra, bisa terus melaju hingga babak puncak pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 13 Oktober, dan itu sudah bisa Jojo atau Jonathan Christie lewati babak pertama dengan baik. Dia menumbangkan pemain dari Cina Taipei, Hao Qianli, dan di babak kedua dia akan menghadapi pemain dari India, Kiran George. Kiran George lolos ke babak utama setelah lebih dulu harus bertanding dari babak kualifikasi. Dan dalam sejarah pertemuannya memang kedua pemain, George dan Jojo, belum pernah bertemu sekalipun. Mudah-mudahan Jojo tidak grogi, tidak gugup menghadapi pemain berusia 24 tahun ini dan masih berada di peringkat 34 dunia. Memang dari sisi peringkat jauh dengan Jojo. Jojo berada di peringkat 5 dunia. Mudah-mudahan kita harapkan Jojo bisa terus melaju dan selanjutnya di perempat final dia bisa kembali menunjukkan tajinya. Kemungkinan besar bisa, bila lolos dari babak kedua dari Kiran George, dia akan bertemu dengan pemenang pertandingan antara pemain Hong Kong Lee Yu dan pemain Cina Li Shifeng. Terhadap dua pemain tersebut, Jojo juga mencatat kemenangan atau mencatat hasil yang sangat dominan. Dari 7 pertemuan, Jojo selalu unggul pada tahun ini atas kedua pemain tersebut. Di kejuaraan Asia, Jojo menang atas Li Yu. Kemudian di kejuaraan Thomas Cup tahun ini dia menang atas Li Shifeng. Nah, dari 7 pertemuan, Jojo unggul 5-2 atas Li Yu, kemudian atas Li Shifeng dia unggul 6-1. Harusnya bisa Jojo lewati lagi kedua pemain tersebut. Nah, satu lagi wakil kita yang juga sudah tumbang langsung di babak pertama adalah pasangan Leo Rolicarnando dan Bagas Maulana. Sayang sekali memang pemain atau pasangan yang kita harapkan juga bisa bersinar di turnamen ini, kali ini harus angkat koper lebih awal. Karena di babak pertama Leo dan Bagas yang harus bermain juga dari babak kualifikasi,
tidak bisa mengatasi pasangan dari Malaysia, Mei Wai Chong dan Wang Kunti. Mereka kalah dalam pertandingan rubber set 21-17, 18-21 dan 12-21. Sayang sekali. Tadinya kita harapkan pasangan yang baru digabungkan setelah mereka pecah atau dipecah dari pasangannya masing-masing pada setelah Olimpiade tidak bisa berbuat banyak di turnamen ini. Mudah-mudahan di turnamen berikutnya Leo dan Bagas bisa menunjukkan bahwa mereka memang masih bisa diandalkan dan diharapkan. Kita juga harus bersyukur karena dua tunggal putri kita, Gregoria Mariska Tunjung dan juga Putri Kusumawardhani bisa lolos dari babak pertama di turnamen ini, dan selanjutnya mereka akan bertemu dengan pemain-pemain yang juga tidak bisa dianggap remeh. Putri akan menghadapi pemain dari Thailand, Supanida Katetong, dan Gregoria akan menghadapi pemain dari yang pernah juga sebetulnya dia kalahkan, Wang Ziman dari Cina. Nah, mudah-mudahan keduanya terus bisa melaju, dan di atas pasangan tersebut, di atas kedua pemain tersebut juga kita masih ada harapan di ganda putra. Masih ada, setelah Leo dan Bagas tumbang, masih ada Fajar dan Rian. Kemudian juga ada semifinalis tahun lalu, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Sayangnya memang Hendra dan Ahsan sudah harus bertemu di babak kedua dengan Kim Astrup dan Anders Karuk Rasmussen yang mengalahkan mereka di pertandingan semifinal turnamen yang sama tahun lalu. Kemudian di ganda campuran kita juga masih ada dua pasangan pelatnas, dua pasangan utama pelatnas, Rino Ripaldi dengan Pita Haning Tias Mentari, dan juga Rehan Novalkus Haryanto, Lisa Ayu Kusumawati, yang mereka juga bisa melewati babak pertama. Mudah-mudahan seluruhnya keempat wakil yang masih kita punyai di turnamen ini masih terus bisa berjaya dan lolos ke babak perempat final. Nah, itu saja Badminton Lovers. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, like, dan juga silakan komennya. Saya tunggu, dan suatu kali nanti saya akan membahas komen-komen dari Badminton Lovers. Salam badminton.